Kali ini kita akan membahas sifat-sifat determinan matriks. Nah, sifat-sifat determinan matriks sangat bermanfaat ketika kita menghitung matriks-matriks dengan karakteristik khusus. Misalnya, matriks dengan elemen-elemennya adalah 0, kemudian matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, dan lain-lain. Kemudian, sifat-sifat determinan yang akan kita bahas ini berlaku untuk semua ordo matriks persegi. Misalnya, matriks yang berordo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Namun, seperti yang kita ketahui, cukup sulit menghitung determinan matriks yang berordo lebih besar dari 3x3. Maka, contoh dan sifat-sifat determinan matriks yang akan kita bahas hanya menggunakan matriks yang berordo 2x2 saja. Nah, kita masuk di sifat determinan matriks yang pertama. Nilai determinan suatu matriks sama dengan 0 jika semua elemen dalam salah satu baris atau kolomnya adalah 0. Contohnya, untuk yang barisnya terlebih dahulu. Misalnya ada sebuah matriks A yang elemen-elemennya ini adalah 0, 0, 1, 3. Nah, determinannya ini adalah 0 kali 3 dikurang 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi, artinya jika ada suatu matriks yang semua elemennya dalam satu baris itu semuanya 0, maka sudah dipastikan itu bahwa determinannya pasti 0. Nah, contoh yang kedua, jika kolomnya semuanya 0, jadi salah satu kolomnya semuanya 0, maka determinannya juga pasti 0. Jadi 2 kali 0 dikurang 4 kali 0 itu sama dengan 0. Kemudian sifat determinan yang kedua. Nilai determinan matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, atau matriks diagonal adalah hasil kali elemen diagonal utamanya. Ya, contoh untuk matriks segitiga atas, untuk menentukan determinannya tinggal kita mengalihkan diagonal utamanya saja, yaitu 2 kali min 3, berarti determinannya adalah min 6. Kemudian matriks segitiga bawah juga demikian. Untuk mencari determinannya, ya kita tinggal mengalihkan saja 5 kali 3 berarti 15. Begitupun untuk matriks diagonal. Kemudian sifat determinan matriks yang ketiga, yaitu determinan suatu matriks jika salah satu baris atau kolomnya dikalikan dengan konstanta K, maka determinannya adalah K dikali dengan determinan matriks tersebut. Contoh, matriks A misalnya yang elemen-elemennya 3, 2, min 1, 5, maka determinannya adalah 17. Nah, misalnya apabila matriks A ini pada baris pertamanya kita kalikan dengan 3, berarti ini baris pertama kita kali dengan 3, berarti ini 9, ini kali 3 menjadi 6. Yang baris keduanya tetap, maka akan menjadi matriks baru yaitu matriks A aksen 9, 6, min 1, 5. Nah, untuk mencari determinannya, maka determinannya itu sesuai dengan rumus yang di sini, berarti K kali determinan matriks A. Berarti K-nya itu adalah 3, sehingga determinan A aksen itu adalah 3 dikali dengan determinan matriks A, yaitu 17. Maka sama dengan 3 kali 17 sama dengan 51. Nah, bagaimana kalau kolomnya kita kali dengan konstanta K? Misalnya kolom kedua pada matriks A kita kalikan dengan 2, berarti ini kolom kedua kita kali dengan 2, berarti menjadi 3, ini 4, min 1, 10. Menjadi A aksen sama dengan 3, 4, min 1, 10. Maka determinan dari matriks A aksen itu adalah 2 kali 17, yaitu 34. Kemudian sifat determinan yang keempat, yaitu tanda determinan suatu matriks berubah jika dua baris atau dua kolom yang berdekatan ditukarkan. Contoh seperti ini, misalnya ada matriks A, 3, 4, 1, min 2, determinan dari matriks A itu adalah min 10. Nah, kita tukar baris kedua dengan baris pertama, menjadi 1, min 2, 3, dengan 4. Maka determinannya itu berubah menjadi positif 10. Karena determinannya di sini adalah min 10, setelah barisnya ditukar, jadi dua baris yang berdekatan itu kita tukar, maka determinannya itu berubah menjadi positif 10. Jadi kalau dia positif, berarti nanti setelah ditukar, determinannya menjadi negatif. Nah, kalau kolomnya yang ditukar, berarti kolom kedua jadi kolom pertama, kemudian kolom pertama
menjadi kolom kedua. Maka determinan A aksen itu sama dengan 10. Selanjutnya sifat determinan matriks yang kelima. Nilai determinan matriks tidak berubah jika baris ke I ditambah dengan K kali baris ke J. Contoh, misalnya matriks A 3, 4, 1 dengan min 2. Nah, baris keduanya ini kita tambah dengan 2 kali baris pertama. Jadi baris kedua ini kita tambah dengan 2 kali baris pertama. Berarti kalau baris pertama kali 2 berarti 3 kali 2 6 ditambah dengan 1 berarti 7. Maka matriks A setelah kita kalikan tadi maka dia akan menjadi 3, 4, 7, 6. Sehingga determinan dari matriks A sebelum kita kalikan dengan konstanta itu adalah min 10. Setelah kita kalikan dengan konstanta, determinannya tetap, dia tidak berubah, yaitu tetap min 10. Kemudian sifat determinan matriks yang keenam. Nilai determinan suatu matriks sama dengan 0 jika ada 2 baris atau kolom saling berkelipatan atau sebanding. Contoh jika barisnya yang saling berkelipatan 3, 4, 6, 8. Jadi 3 ini kelipatan 3 dan 6 ini kelipatan 2, 4 dan 8 kelipatan 2, berarti barisnya ini saling berkelipatan. Maka determinannya pasti sama dengan 0. 3 kali 2 kan 6, 4 kali 2 8, berarti determinannya pasti 0. Kemudian jika kolomnya yang berkelipatan 3, 2, 9, 6. Jadi ini perbandingannya banding 3, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6. Sehingga determinannya juga pasti adalah 0. Kemudian sifat determinan yang terakhir yaitu yang ketujuh, determinan matriks asal sama dengan determinan matriks hasil transposnya. Contoh, pada matriks A 3, 4, 1, 2, kemudian determinannya adalah 2. Nah, kalau kita transpos ini matriks A, artinya transpos baris diubah menjadi kolom. Nah, kalau kita transpos ini matriks A, artinya kita transpos baris kita balik menjadi kolom. Jadi 3, 1, 4, 2. Maka matriks A transpos itu menjadi 3, 1, 4, 2. Sehingga determinannya itu adalah tetap, yaitu 2. Jadi intinya kalau matriksnya ditranspos, maka determinannya tetap. Ya, jadi itulah tadi sifat-sifat determinan matriks beserta contoh soalnya. Jadi ada 7 sifat-sifat determinan matriks yang intinya itu bahwa tidak semua matriks itu memiliki determinan. Jadi matriks yang memiliki determinan itu hanyalah matriks persegi.